Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda di mana saja Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan tentunya mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap semangat, kita akan mengkaji alam kauniyah ya. Kebetulan kita pada kesempatan ini kita akan membahas ya tentang genetika, terutama reproduksi materi genetik. Pokok bahasanya adalah pembelahan sel ya. Oke, kita lanjutkan ya. Reproduksi materi genetik merupakan bagian dari materi yang dibahas dalam ilmu genetika, di mana reproduksi materi genetik ya membahas bagaimana materi genetik itu memperbanyak diri untuk kepentingan pewarisan sifat yang dibawa oleh materi genetik tersebut pada keturunannya, termasuk kita manusia ya. Kita akan berpasangan dan mendapatkan, insya Allah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah ya. Kalau tumbuhan kita berharap mendapatkan bibit yang unggul misalnya. Nah, ini semuanya rekayasanya adalah di bidang pemulihan ya, baik tanaman ataupun hewan atau pada manusia ya. Nah, kajian reproduksi materi genetik ini dikelompokkan dalam dua tahap ya. Yang pertama, tahap pertama adalah reproduksi materi genetik dilakukan melalui pembelahan sel yang dibahas pada seluruh kelompok makhluk hidup ya. Sebelum yang ke tahap kedua, sebelum pembelahan sel dilakukan replikasi materi genetik tersebut. Setelah itu ya, materi genetik selanjutnya diwariskan kepada keturunannya melalui suatu pola pewarisan tertentu yang khas ya untuk masing-masing ini ya, masing-masing kategori. Oke. Konsep tentang reproduksi sel akan membahas perbanyakan sel pada kelompok makhluk hidup, yakni ya misalnya sel prokariotik, contohnya pada amoeba, dan sel eukariotik ya. Nah, pembelahan sel prokariotik dilakukan dengan pembelahan biner ya. Pembelahan sel pada eukariotik terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis ya. Sudah barang tentu Anda sudah sempat mendengar ya mitosis dan meiosis. Saya yakin ya, Anda semua pernah mendengar. Nah, kita akan pelajari lebih detail lagi. Nah, pembelahan mitosis menghasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama dia. Sementara pembelahan meiosis sebagai proses pembelahan reduksi kromosom untuk membentuk gamet. Nah, proses pembentukan gamet saat pembelahan meiosis pada makhluk hidup eukariotik yang berbiak secara seksual sangat terkait dengan mekanisme pewarisan yang dikenal dengan hukum Mendel 1 dan 2. Masih ingat Bapak Mendel ini? Pasti dong ya, beliau adalah salah satu pakar ya genetika dan bapak genetika kita yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa kita manfaatkan ke depan ya. Untuk apa ya? Untuk tentunya untuk kesejahteraan kita semua. Nah, kita sampai pada reproduksi sel. Terdapat dua jenis reproduksi sel, yaitu mitosis dan meiosis tadi yang sudah dijelaskan sedikit, kita jelaskan gambarannya. Nah, apa itu mitosis? Mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pada sel kelamin terjadi mitosis atau perbanyakan sel, dan kemudian dilanjutkan dengan meiosis atau pembelahan reduksi materi genetik ya.
Kalau di meiosis itu terjadi reduksi materi genetiknya. Nah, mitosis dan meiosis merupakan suatu cara sel dalam melakukan reproduksi sel, ya. Sebenarnya di dalam proses mitosis itu sendiri adalah suatu bagian dari reproduksi sel yang secara utuh disebut sebagai siklus sel, ya. Pada organisme uniseluler, ya, seperti amoeba dan paramecium, reproduksi sel berfungsi untuk membentuk keturunan duplikatnya. Sedangkan pada organisme multiseluler seperti tumbuhan, ya, dan hewan, reproduksi sel berfungsi untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel-sel yang rusak dan penggantian sel-sel yang mati. Dalam tubuh kita, ya, manusia misalnya, dalam 1 kilogram, ya, 1 kilogram bobot badan kita, ya, ada sekitar 1 triliun sel yang kemudian dia berproses semuanya. Ada yang perlu perbaikan, ada yang rusak, perlu diganti. Coba bayangkan, ya, subhanallah, demikian kompleksnya. Kalau kita misalnya bobotnya 50 kilogram, ya, bisa dibayangkan 50 triliun, ya, sel kita yang yang harus diperbaiki. Ada masanya, dia aus, rusak, dan seterusnya untuk diganti supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, nanti dia harus didoping dengan makanan yang bagus, yang sehat tentunya. Nah, tubuh organisme tersusun dari banyak sel, ya. Jadi tubuh kita itu tersusun dari banyak sel. Berdasarkan jumlah sel penyusun dibedakan organisme bersel tunggal atau dikenal dengan uniseluler, dan organisme bersel banyak atau dikenal dengan multiseluler, ya. Kemudian organisme juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya inti sel, ya, yaitu organisme prokariotik sel tidak mempunyai inti, ya. Ini khas prokariotik, dia tidak mempunyai inti, dan organisme eukariotik atau sel yang mempunyai inti, ya. Organisme prokariotik selalu bersel tunggal, tetapi organisme eukariotik dapat bersifat uniseluler ataupun multiseluler, ya. Di mana fungsi pembelahan sel, misalnya amoeba eukariotik bersel tunggal, membelah untuk membentuk 2 sel dia. Kemudian yang kedua atau B, organisme multiseluler, fungsi pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dia akan tumbuh berkembang menjadi besar. Kalau pohon tambah tinggi, akarnya semakin dalam misalnya, ya. Kalau itu, ya. Kemudian yang C, organisme multiseluler dewasa, pembelahan sel untuk pembaharuan dan perbaikan jaringan, ya, tersebut, ya, adalah sel sumsum tulang misalnya yang membelah menghasilkan sel darah merah baru. Di tubuh kita, ya, baik manusia atau hewan, itu ada darah yang berfungsi untuk transport, ya, nutrisi atau nutrien yang kita makan ke seluruh tubuh kita sampai ke sel. Nah, ada kalanya, ya, pasti itu, ya, sel darah itu akan mulai rusak, ya, harus diganti. Maka sumsum tulang itu akan melakukan tugasnya, ya, untuk membelah diri, ya, menghasilkan sel darah merah yang baru. Oke, kita lanjutkan, ya. Yang B, pembelahan sel pada aseluler, ya. Misalnya virus ataupun retrovirus, ya, digolongkan sebagai makhluk hidup aseluler di luar kelompok organisme prokariotik dan eukariotik. Coba bayangkan, ya, ini kita masa pandemi ada COVID-19 termasuk virus, dia itu bukan makhluk hidup, ya, istilahnya dia sangat sederhana, termasuk aseluler. Tetapi kalau dia sudah bertindak atau sudah mutasi, dia menjadi
sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan seluruh dunia ditaklukkan ya, porak-poranda oleh virus COVID-19 ini. Luar biasa. Tetapi kita punya keyakinan bahwa itu ada yang mengatur ya, yaitu Allah ya. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, tidak ada yang bisa menolak. Itu dia berubah, bermutasi sesuai dengan keinginannya dan menyerang ya. Salah satu contoh menyerang misalnya organ pernafasan kita. Kenapa harus organ pernafasan kita yang diserang? Nah ini subhanallah, ini adalah rahasia Allah yang terus harus kita pelajari dan kita cari misalnya vaksinnya supaya bisa manusia lebih sejahtera. Kita lanjut nanti kita bahas yang lebih ini ya. Seluruh makhluk hidup dan virus serta retrovirus melakukan proses pembelahan sel untuk memperbanyak diri. Dia akan cepat, dia akan tanggap terhadap lingkungan, dia bisa bermutasi dan seterusnya. Nah, perbanyakan sel virus ini dilakukan di dalam sel inangnya. Inangnya siapa? Ya kalau COVID-19 bisa saja pada manusia, pada ini ya, flu burung ya misalnya, itu mungkin pada hewan ya, pada ini namanya aja flu burung ya, dia menyerang banyak unggas, tetapi bisa menular juga pada makhluk yang lain. Nah yang berikutnya sih adalah pembelahan sel pada prokaryotik. Prokariota atau bakteri bereproduksi melalui tipe pembelahan biner, yaitu pembelahan menjadi separuh dia. Sebagian besar gen bakteri terdapat pada kromosom tunggal yang terdiri atas DNA, sirkuler, dan protein. Walaupun bakteri lebih sederhana dari sel eukariotik, namun replikasi genomnya secara teratur dia, dan pendistribusiannya pendistribusian salinannya secara sama. Kedua sel anak masih sulit kita mengerti. Ini ya ilmu yang terus kita pelajari, ilmu Allah ya di alam ini, alam kaunnya ini terus kita pelajari ya, supaya kita mengerti sehingga bisa kita kendalikan, terutama bakteri yang patogen ya, yang bisa merusak sehingga mengganggu ya baik makanan ataupun tubuh manusia ataupun tubuh hewan, sehingga tidak ini ya bisa diminimalisir ya. Coba bayangkan ya, di udara kita itu pasti dan sangat banyak bakteri yang berterbangan ya, termasuk di situ virus, kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan kita, melalui makanan kita. Nah kita berupaya, selain tubuh kita juga sudah punya kemampuan, termasuk bagaimana mengelola supaya tubuh kita imun ya, punya imunitas untuk bisa menghalangi supaya kita tetap sehat ya, menghalangi supaya mereka tidak berbuat menjadi penyakit ya. Nah berdasarkan gambar di samping tampak ya bahwa alokasi genom identik ke sel anak tergantung pada pelekatan kromosom terduplikasi ke membran plasma sel induknya. Nah, pertumbuhan lanjut sel tersebut secara berangsur-angsur memisahkan kromosom yang akhirnya membran plasma melekuk dia ya, melekuk dia. Nah, ya seperti di gambar samping dia melekuk ya ke dalam dan membagi sel saat di dinding sel baru terbentuk ya di antara sel-sel anak tersebut. Nah, berikutnya kita lanjutkan adalah pada pembahasan pembelahan sel pada eukariotik. Makhluk hidup eukariotik yang berbiak secara seksual, baik hewan ataupun manusia ataupun tumbuhan, melakukan reproduksi untuk mempertahankan spesiesnya. Sebetulnya yang kita pelajari saat ini adalah kita mempelajari diri kita sendiri. Nanti kita berharap ilmu tersebut bisa kita kembangkan minimal untuk diri kita, untuk saudara kita, bagaimana mengantisipasi
Kalau misalnya atau di aplikasinya di dalam kehidupan itu termasuk di dalam proses perkawinan atau menikah ya, memilih bagaimana strateginya ya supaya kita mendapatkan keturunan yang sehat ya. Oke. Tubuh makhluk hidup itu tumbuh karena adanya pembelahan sel loh ya. Ya, Anda pernah ini ya pasti pernah menjadi bayi, pernah menjadi sel telur dulu ya, kemudian gabungan dengan spermatozoa ya dari ayah ibu bergabung menjadi Anda yang luar biasa, dan Anda sudah menjadi potensi sukses karena dari jutaan sel spermatozoa cuma jadi Anda ya, itu ya istilahnya sudah menghadapi berbagai macam rintangan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian gamet dibentuk ya melalui pembelahan sel. Pembelahan sel tersebut atau biasa disebut reproduksi sel terdiri atas dua macam, yaitu secara mitosis dan meiosis. Berlangsungnya reproduksi ini melalui suatu tahapan atau fase, ada fase-fasenya. Pada tahap demi tahap terjadi perubahan dari kedudukan kromosom ya. Sehingga berdasarkan kedudukan kromosom inilah dapat dilihat fase-fase pembelahannya. Jadi kita melihat bagaimana kedudukan kromosom. Nah, kita bahas dulu pada pembelahan mitosisnya ya. Mitosis disebut sebagai pembelahan inti ya, sebagai jalan cara di mana materi genetik yang terdapat pada kromosom dibagikan dengan jumlah yang sama kepada dua inti sel anak nantinya. Sementara mitosis terjadi pada bagian ujung batang, ujung akar yang disebut jaringan merismatik, yaitu sel-selnya bersifat embrional, artinya mampu harus membelah diri untuk menambah jumlah sel. Oleh karena itu ujung batang, ujung akar dapat bertambah panjang karena mengalami pembelahan sel untuk perbanyakan sel tersebut ya. Nah, selain pada jaringan meristematik, mitosis terjadi juga pada zigot ya. Dalam perkembangannya zigot akan membelah berkali-kali. Sel yang membelah secara mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ini ya, kalau mitosis dia akan menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Pembelahan berlangsung ya terus sampai masa pertumbuhan, berbeda pada umur dewasa ya. Pembelahan mitosis itu terjadi saat kita terluka misalnya, atau saat dibutuhkan penggantian sel-sel baru ya. Jadi kita kena pisau misalnya, lagi ngupas bawah ya, ini terjadi mitosis dia, maka kita mengganti sel-sel yang rusak ya menjadi sel-sel yang baru. Nah, setiap sel mengalami reproduksi akan melalui siklus-siklus yang luar biasa yang terdiri atas fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, ini nanti kita akan singkat apa sih G1? G1 itu fase ini ya, growth ya, siklus growth ya. Kemudian S itu DNA synthesis ya, sintesis ya. G2 growth and preparation for mitosis ya. Jadi akan disingkat G. Kemudian M itu mitosis atau cell division ya. Jadi G1 growth, kita ulang lagi, S itu DNA synthesis, kemudian G2 growth and preparation for mitosis ya. Kemudian M itu mitosis atau cell division ya. Oke, kita lanjutnya nanti ke depan kita cuma mengatakan G1 S, G2 dan M ya. Oke. Fase mitotik
M yang mencakup mitosis dan sitokinesis biasanya merupakan bagian tersingkat dari siklus sel tersebut. Sementara interfase atau interface yang berurutan dengan fase mitotik memerlukan waktu yang lebih lama dan seringkali meliputi 90% dari siklus ini. Agar mendapatkan gambaran lebih jelas tentang siklus sel dapat dilihat pada bagian di samping ini ya. Nanti bisa dilihat ini ada waktu bagaimana ya proses ini terjadi ya, mulai dari G1 ya, S, nanti ada G2 dan seterusnya. Ini ya dilihat dari bentuk kromosomnya ya. Ini ya tergambar. Ini interfase ya, ada interfase ya, bagaimana dia kelihatan kromosomnya nanti ya. Nah, kita jelaskan masing-masing biar jelas ya bagaimana kondisi pada saat masing-masing siklus tersebut ya. Interfase, apa itu interfase? Interfase merupakan fase di antara dua mitosis. Pada fase ini kegiatan sel menjadi sangat aktif ya pada siklus sel. Justru pada stadium ini banyak membutuhkan waktu. Pada fase ini sel siap untuk membelah tetapi belum memperlihatkan kegiatan membelah ya. Persiapan dia. Inti sel tampak keruh dia ya, inti selnya tampak keruh ya. Kemudian interfase ini dibagi menjadi subfase, yaitu fase G1 atau gap pertama, kemudian fase S dan fase G2. Masih ingat kan ya yang tergambar di sebelumnya, gap kedua. Nah, pada ketiga subfase ini sel tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasmanya. Nah, selama fase S atau sintesis, molekul DNA dari kromosom mengalami replikasi hingga apa? Hingga menghasilkan sepasang molekul DNA identik dia yang disebut dengan kromatid. Nah, ini mohon perhatikan ya, perhatian dan perhatikan. Terjadi miskonsepsi, sering terjadi pada konsep waktu replikasi bahwa replikasi berlangsung sesaat menjelang pembelahan sel ya, pada awal profase atau awal metafase. Nah, konsep yang benar adalah replikasi DNA tidak berlangsung saat profase atau metafase tetapi pada fase sintesis ya. Jadi diulang kembali, konsep yang benar adalah replikasi DNA tidak berlangsung saat profase atau metafase tetapi pada fase sintesis. Sementara kromosom yang telah direplikasi memasuki mitosis dengan dua molekul DNA yang identik. Untai tipis kromatin tampak sebagai materi amorfos ya, tidak berbentuk tidak jelas ya, dan bergranula dalam nukleus sel yang diwarnai saat interfase. Oke, kita lanjut terus ya. Nah, sebelum dan sesudah fase S atau sintesis ini ada dua periode saat berlangsung, yaitu aktivitas metabolik, ada pertumbuhan dan diferensiasi secara giat ya, yaitu fase G1 atau gap 1 dan G2 atau gap 2. Selama G1 sel ini mempersiapkan sintesis DNA, terus disiapkan ya, fase S atau sintesis, sedangkan selama G2 terjadi pertumbuhan dan pembesaran sel tersebut. Subhanallah, sebetulnya prosesnya dan itu terjadi pada banyak sel tentunya ya. Dia bekerja terus dengan giat, coba bayangkan ya, triliunan sel kalau pada manusia ya, atau pada tumbuhan. Nah, sel-sel dapat memasuki kembali siklus sel dengan cara kembali ke G1. Begitu sebuah sel memasuki G1 dan siklus sel itu akan menyelesaikan siklus tersebut kemudian membelah ya. Sel anak kemudian dapat mengulangi siklus ini terus berlangsung, berputar terus ya, sampai kehidupan dari
makhluk hidup tersebut sudah tidak ada lagi. Selama dia masih hidup terus, ini akan terus mengulangi siklus yang terjadi, ya. Nah, berikutnya adalah profase. Selama profase, perubahan yang terjadi pada nukleus dan sitoplasmanya. Pada nukleus apa yang terjadi? Ada benang kromatin, ya, yang menjadi tergulung lebih rapat, memadat menjadi kromosom, ya. Pada sitoplasma, gelendong mitotik mulai terbentuk. Gelendong terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom. Sentrosom terdiri dari sepasang sentriol dan merupakan tempat mikrotubulus yang tersusun atas dua protein tubulin yang berbeda tipe, berorganisasi membentuk gelendong mitosis. Nah, saat profase, masing-masing sentriol mengalami replikasi dan bermigrasi ke arah daerah kutub yang berlawanan pada sel. Selanjutnya, sentriol ini membentuk pusat pengorganisasian mikrotubulus atau dikenal Microtubule Organizing Center atau MTOC, dan berkembang sebuah jaringan berbentuk gelendong yang tersusun atas mikrotubulus yang disebut gelendong atau spindle, ya. Oke. Bahasa Indonesia gelendong atau spindle, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, ya. Mikrotubulus membentang dari MTOC tadi, dari senternya menuju kinetochore, ya, yaitu sebuah struktur multiprotein, dia banyak proteinnya yang melekat ke DNA pada masing-masing kromosom. Nah, sebagian besar tumbuhan, ya, ataupun fungi dan sebagian alga tidak memiliki sentriol, ya, tetapi mampu membentuk serabut-serabut gelendong. Dengan demikian, sentriol tidak diperlukan untuk pembentukan gelendong pada semua organisme, ya. Nah, pada profase akhir, kromosom telah cukup terkondensasi sehingga dapat dilihat dengan mikroskop, ya. Akan lebih bagus kalau ada mikroskop elektron. Karena kalau pembesaran biasa nggak akan kelihatan. Nah, sebagai struktur yang terdiri atas dua kromatid yang dihubungkan pada sentromernya. Nah, membran nukleus menghilang dia dan gelendong telah terbentuk sepenuhnya. Profase akhir, ya, adalah waktu yang tepat untuk mempelajari dan menghitung berapa itu jumlah kromosomnya. Sebab saat itu kromosom sangat terkondensasi dan tidak dikelilingi oleh membran nukleusnya. Jadi, nah ini gambaran, ya, profase seperti ini, ya. Jadi kita hitung, bisa kita hitung jumlah kromosomnya. Nanti semakhluk hidup tersebut diketahui, oh ternyata untuk makhluk hidup atau manusia itu berapa jumlah kromosomnya akan ketahuan. Nah, berikutnya adalah fase atau metafase, ya. Saat metafase ini serabut-serabut kinetochore dari MTOC yang berseberangan akan mendorong dan menarik sentromer yang menjadi satu pada kromatid-kromatid. Masing-masing kromosom akan bergerak, ya, ke bidang yang biasa dekat dengan bagian tengah sel. Sebuah posisi yang disebut bidang metafase atau dikenal dengan metafase plate, ya. Ini gambarannya, ya, di sini, ya. Ini adalah prometafase, ada ini metafase, ini ada mikrotubulnya, ini ke kinetochore-nya, ya. Ini, ya, metafase. Nah, kromosom dijaga pada posisi itu oleh tekanan dari serabut-serabut MTOC yang berseberangan. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas bagaimana dengan anafase. Selama anafase, kromatid memisah di bagian sentromer yang bergerak ke kutub yang berseberangan. Nih, ya, misalnya dia bergerak ke kutub berseberangan, kemudian mikrotubulan kinetochore memendek, ya, selama anafase sehingga berfungsi dalam pemindahan kromosom ke arah kutubnya masing-masing, ya, kutub yang berseberangan, ya. Nah, seiring bergeraknya kromatid melalui sitosol yang kental, lengannya bergerak lambat ke belakang sentromernya.
yang melekat ke serabut gelendong melalui kinetokor, sehingga membentuk atau memberi bentuk khas pada kromatid tersebut tergantung pada letak sentromernya. Nah, kromosom yang metasentrik tampak berbentuk V ya. Sementara kromosom submetasentrik berbentuk J. Sedangkan kromosom yang telosentrik tampak seperti batang ya. Nanti ini ada perbedaan ya. Oke. Nah, berikutnya fase telofase. Pada telofase masing-masing set dari kromatid yang memisah berkumpul ya pada kutub sel tersebut. Nah, kromatid atau kini disebut sebagai kromosom mulai membuka kumparannya dan kembali ke keadaan interfase. Nah, gelendong berdegenerasi, membran nukleus terbentuk kembali dan sitoplasma membelah ya dalam proses yang disebut dengan sitokinesis ya ini. Nah, pada hewan ya termasuk manusia tentunya ya. Nah, sitokinesis berlangsung melalui pembentukan lekukan cleavage furrow ya menjadi lebih dalam deh, dan pada akhirnya membagi sel menjadi dua. Ini melekuk dia ya, jadi nanti didapatkan dua sel ya. Nah, sitokinesis pada sebagian besar tumbuhan melihat pembentukan lempengan sel dari pektin berawal dari tengah sel ya dan menyebar secara lateral ke dinding selnya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian selulase dan materi penguat lainnya ditambahkan ke lempengan sel atau jika sel tumbuhan sehingga mengubah lempengan itu menjadi dinding sel yang baru. Nih ya, jadi ini gambarannya, dia melekuk, kemudian nanti terus ini akan menghasilkan sel plate ya, maka terbentuklah plant sel telofase ini ya. Jadi dua, dia akan terbentuk jadi dua. Nah, kedua produk mitosis ini disebut sel anakan atau Daughter cell atau sel progeny. Nah, ya, dan keduanya dapat berukuran sama ataupun tidak tergantung pada di mana bidang sitokinesis menjadi sel. Dengan demikian, meskipun tidak ada jaminan kedua sel anakan memperoleh pembagian komponen sitoplasmik yang sama, keduanya mengandung tipe dan jumlah kromosom yang persis sehingga memiliki konstitusi genetik yang sama ya. Kita subhanallah dengan proses yang amat rumit itu bisa berjalan ya pada makhluk hidup ini, dan dia kalau ditanya siapa yang memerintahkan, tentunya pasti ada yang mengatur, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha hebat ya, maha besar. Semuanya proses berjalan dengan sedemikian harmoninya sehingga tubuh kita sampai saat ini tetap masih diberikan kesehatan ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ya tetap semangat ya, salam sehat. Fastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat apa tentunya ya, tentunya nanti menjadi seorang ulul albab ya, yang bisa kita renungkan semuanya dan bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.